Ketika kita berbicara tentang ekonomi politik Afrika, apakah yang langsung terlintas di pikiran Anda? Kemiskinan, inflasi yang tidak terkendali di Zimbabwe, pembajakan di Somalia, diskriminasi rasial apartheid di Afrika Selatan, atau mungkin kudeta yang terus terjadi di berbagai negara selama setengah abad terakhir. Namun di tengah segala kekacauan ini, ada sebuah negara yang justru berkembang sangat pesat, yaitu Botswana. Pada tahun 2022, PDB per kapita Botswana mencapai 7.739 US dollar, hampir 2 kali lipat PDB Indonesia yang berada di angka 4.783 US dollar. Tapi 50 tahun yang lalu, Botswana adalah salah satu negara termiskin di dunia. Jadi bagaimana negara kecil ini berhasil mengubah nasibnya? Mari kita simak. Seperti banyak negara Afrika lainnya, Botswana pernah menjadi koloni Eropa yang sumber dayanya dieksploitasi tanpa meninggalkan infrastruktur yang memadai. Di tengah ketertinggalan tersebut, muncul seorang pemimpin yang tak terduga, yaitu Seretse Khama. Lahir dari keluarga bangsawan pada 1921, Khama adalah salah satu dari sedikit orang Afrika yang berkesempatan mendapatkan pendidikan barat. Dia kuliah di Universitas Oxford, Inggris, dan pada usia 26 tahun, dia menikahi Ruth Williams, seorang wanita Inggris yang menimbulkan kontroversi besar di era apartheid. Namun Khama tetap dipercaya oleh otoritas kolonial Inggris dan akhirnya pada 30 September 1966, Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Botswana dengan Khama sebagai presiden pertama. Saat Botswana merdeka, kondisinya sangat memprihatinkan. PDB per kapita di bawah 100 dolar, hanya ada 22 lulusan universitas di seluruh negeri, tidak ada jalan atau jembatan, kekurangan air yang parah, serta masalah kekeringan yang kronis. Tugas membangun kembali Botswana dari nol adalah tantangan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana Khama berhasil membawa negaranya keluar dari keterpurukan? Pertama, dia memulai penilaian sumber daya alam. Meskipun 70% wilayah Botswana adalah gurun yang tidak subur, negara ini memiliki harta karun tersembunyi, yaitu mineral seperti berlian, tembaga, nikel, dan mangan. Setelah menemukan tambang berlian yang besar, Khama meminjam dana dari lembaga internasional seperti IMF dan Inggris untuk membeli peralatan tambang. Di saat yang sama, dia memanfaatkan sektor peternakan dengan mengekspor daging sapi dan menambah pemasukan negara. Khama juga mengambil keputusan yang cerdas. Dia memastikan bahwa semua perusahaan pertambangan harus dimiliki setidaknya 50% oleh negara, sehingga Botswana bisa mengendalikan dan memaksimalkan pendapatannya. Untuk menghindari penyakit Belanda, ketidakseimbangan ekonomi akibat ketergantungan pada pendapatan dari satu sektor, Khama menginvestasikan keuntungan besar dari pertambangan ke infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ia membangun bandara, sekolah, meluncurkan program imunisasi nasional, memperluas pendidikan dasar, dan mendorong pendidikan gender sebagai upaya melawan HIV/AIDS yang melanda Afrika. Kebijakan-kebijakan ini mengubah Botswana secara dramatis. Hari ini, Botswana memiliki tingkat melek huruf tertinggi di Afrika, yaitu 88,5%. Angka kematian bayi, infeksi HIV, kemiskinan, dan buta huruf menurun drastis. Botswana juga tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Jadi apa yang membuat Botswana berhasil? Sementara banyak negara lain yang kaya akan sumber daya justru tidak berkembang secara stabil. Apa pendapat kalian tentang kisah luar biasa ini? Mari kita diskusikan. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang investasi keuangan, ekonomi, dan kripto, Anda dapat bergabung dengan grup 5 Menit Kripto. Klik link di sini agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih.